Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah menyedihkan yang terjadi pada seorang wanita muda di Kolombia. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Sueños, era muy joven, era hermosa, sonreía, yo recuerdo su sonrisa como si fuera ayer. Mi hija no merecía esto, no merecía, y terminar de la forma en que terminó no lo merecía. Valentina Tres Palacios lahir pada tanggal 16 Desember 2001 di Bogota, Kolombia. Dari usia muda, terlihat kalau Valentina memiliki bakat dalam bidang musik. Valentina kemudian memilih untuk menjadi seorang DJ, di mana dia belajar di sebuah akademi dan belajar di sana selama 3 tahun. Setelah lulus, dia mulai membangun karir profesionalnya. Bekerja sebagai seorang DJ membuatnya sering diundang ke luar negeri dan dikelilingi oleh banyak orang asing, dan juga membuatnya banyak mengenal artis-artis besar. Valentina terbilang cukup sukses sebagai seorang DJ, di mana dia tampil di berbagai kota dan ikut dalam pertunjukan besar dengan skala internasional di Kolombia, Chili, Meksiko, Brasil, dan juga Peru. Orang-orang terdekatnya mengatakan kalau Valentina akan memiliki masa depan yang cerah sebagai DJ. Valentina digambarkan sebagai wanita muda yang bahagia, penuh senyum, dan juga menikmati hidupnya. Dan dia juga suka membagikan cerita hidupnya di sosial media, seperti di Instagram di mana dia memiliki lebih dari 15.000 pengikut. Di Instagramnya, Valentina sering membagikan perjalanan tournya di berbagai kota dan juga negara. Selain itu, Valentina juga sering membagikan kisah romantisnya dengan seorang pria Amerika bernama John Polos, yaitu pria yang ditemuinya di aplikasi kencan online di tahun 2021. Awal mula perjumpaan mereka hanya berteman saja karena Valentina sedang tidak ingin berhubungan serius dengan seorang pria. Namun lama-kelamaan, rasa cinta mulai tumbuh dan mereka mulai berpacaran. Selama 8 bulan berpacaran jarak jauh, John beberapa kali mengirimi Valentina uang untuk menjalani prosedur kecantikan. Dia meminta agar Valentina menyuntikkan hyaluronic acid ke bibirnya untuk membuatnya lebih tebal. Kemudian juga meminta agar melakukan tindakan untuk memperbesar tulang pipinya. Lama-kelamaan permintaannya semakin banyak, di mana dia juga meminta agar Valentina melakukan operasi implan payudara. Hanya dalam waktu singkat, penampilan Valentina menjadi berubah drastis. John mulai mempunyai keinginan untuk bisa menikahi Valentina, dan dia berpikir akan pindah ke Kolombia untuk bisa tinggal bersama dan membangun keluarga. Awalnya Valentina merasa ragu karena John adalah pria yang sangat pencemburu dan juga posesif. John bahkan pernah menyewa detektif swasta untuk mengikuti Valentina. Namun rupanya John serius dengan keinginannya, dan di tanggal 19 Januari 2023 dia datang ke Kolombia dan menyewa sebuah apartemen di Bogota. Di tanggal 22 Januari 2023, seorang pendaur ulang sampah sedang membongkar tempat pembuangan sampah di Taman Los Gambulos di Bogota. Setelah memindahkan beberapa barang, terkejutnya dia saat melihat benda yang berada di dasar tempat itu. Ada sebuah koper berwarna biru yang ditutup dengan lakban hitam dengan kepala seorang wanita yang mencuat dari dalam koper. Dia segera melaporkan penemuan itu ke polisi. Petugas polisi pun segera menuju ke TKP dan memeriksa isi koper itu. Dan setelah dibuka, benar ada tubuh seorang wanita dalam keadaan terlipat ke atas. Dan beberapa jam kemudian, terkonfirmasi kalau itu adalah Valentina. Secara kasat mata, tak ditemukan adanya tanda kekerasan seperti luka tembak atau luka sayatan di tubuh itu. Saat ditemukan, tubuh Valentina mengenakan baju malam, dan polisi memperkirakan siapapun yang melakukan ini pasti melakukannya saat Valentina sedang tertidur. Polisi kemudian menghubungi keluarga Valentina yang mengkonfirmasi kalau Valentina telah bersama dengan pacarnya sejak tanggal 20 Januari. Dari hasil pemeriksaan forensik,
melaporkan kalau Valentina mendapatkan beberapa pukulan di bagian kepala, memiliki beberapa luka di tubuh, pendarahan di sisi kanan lidah, dan juga adanya bekas tekanan di leher yang mengindikasi telah terjadi adanya pencekikan. Polisi pun langsung menargetkan John sebagai tersangka utama karena dia adalah orang terakhir yang bersama dengan Valentina dalam keadaan hidup. Namun saat polisi berusaha menghubunginya, panggilan telepon itu terhubung pada pesan suara. Keluarga Valentina mengatakan kalau John terlihat seperti pria baik-baik dan juga jujur, dan mereka tidak percaya kalau John terlibat dalam kematian Valentina. Namun keraguan itu hilang saat polisi mendatangi apartemen yang disewa oleh John dan tidak menemukan John berada di sana. John menghilang setelah kasus ini keluar ke publik. Keberadaannya tidak diketahui dimanapun. John juga menghapus akun Instagram dan Facebooknya di pagi hari di tanggal 23 Januari 2023. Berdasarkan bukti yang ada, dia dinyatakan sebagai tersangka utama sekaligus satu-satunya tersangka. Polisi lalu melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di gedung apartemen. Mereka melihat rekaman dari hari Jumat malam hingga Minggu pagi, dan semua rekaman dan pesan teks menjadi kunci terbukanya dari kasus ini. Valentina dan John bertemu di tanggal 20 Januari karena hari itu Valentina akan pindah dan tinggal bersama dengan John di Bogota. Dia pun mengucapkan selamat tinggal ke keluarga dan juga teman-temannya. Kedatangan pasangan ini tertangkap di kamera CCTV di tempat parkir di apartemen di Bogota. John terlihat memasuki apartemen bersama Valentina di sekitar pukul 7 di malam hari. Dia membawa ransel dan juga koper berwarna biru. Kemudian mereka terlihat beberapa kali keluar masuk apartemen. Dan di tanggal 21 Januari, di pukul 3 dini hari, mereka memesan taksi untuk mengantar mereka ke klub malam di mana Valentina akan tampil. Mereka meninggalkan klub malam itu di pukul 6:51 di pagi hari. Dan itu adalah terakhir kalinya teman-teman Valentina melihatnya dalam keadaan hidup. Valentina ada mengirimkan pesan teks kepada temannya mengatakan kalau di hari Sabtu itu dia akan beristirahat di apartemen saja. Dan di pukul 9 malam, Valentina juga melakukan panggilan video dengan keluarganya. Saat itu terlihat Valentina di atas kasur dengan John dan mereka terlihat sangat bahagia. Di pukul 10:43 di malam hari, itu adalah terakhir kali kamera CCTV apartemen merekam keberadaan Valentina saat itu dia keluar dari apartemen bersama dengan John. Di tanggal 22 Januari di pukul 9 pagi, kamera CCTV memperlihatkan John meninggalkan apartemen sambil membawa 2 kantong sampah. Dan kali ini dia hanya sendirian saja. John kemudian terlihat menuju ke arah parkiran mobil dan memasukkan 2 kantong tadi ke kursi belakang mobil. Kemudian John naik lagi ke apartemennya dan menurunkan 2 koper dan memasukkannya di bagasi. John naik lagi sekali lagi ke apartemennya dan kemudian turun dengan membawa sebuah koper yang ditutupi dengan selimut. Di CCTV parkiran terlihat John menoleh kiri dan kanan untuk memastikan kalau tidak ada orang di sana. Kemudian dia mengangkat koper yang terlihat sangat berat itu ke dalam bagasi mobilnya. Setelahnya, dia pergi meninggalkan kompleks apartemen itu. Dan di sekitar tengah hari, mobil itu terlihat di beberapa lokasi di kota. Sepertinya John mencari lokasi yang tepat untuk bisa membuang koper itu. Sampai akhirnya dia menemukan Taman Los Cambulos. Dan setelah membuang koper, John segera menuju ke Bandara El Dorado. Di pukul 4:30 sore, John terekam dalam kamera CCTV di dalam bandara. Dan itu menjadi terakhir kalinya dia terlihat di Bogota, Kolombia. Di tanggal 23 Januari, kepolisian Bogota mengumumkan hadiah sebesar $1 juta untuk informasi tentang siapa yang terlibat dalam kematian Valentina. Kepolisian Bogota juga meminta bantuan dari Interpol untuk pencarian, karena John telah meninggalkan Kolombia. Dan di tanggal 24 Januari, pihak kepolisian Panama memberikan informasi kalau John terlihat di Bandara Panama. Kepolisian Kolombia bergerak cepat menangkap dan melakukan prosedur deportasi. Saat itu John sedang menunggu jadwal penerbangannya ke Turki. Informasi pribadi tentang John akhirnya terungkap. Dia ternyata sudah pernah menikah dan memiliki 3 orang anak dari pernikahannya itu. John juga ternyata memiliki riwayat kekerasan terhadap wanita.
Bahkan mantan istrinya menyatakan kalau John memiliki perilaku sosiopat. John juga diduga berinteraksi dengan pekerja seks di Kolombia dan membayangkan skenario kekerasan dengan mereka. Polisi menemukan ponsel dari Valentina, namun sayangnya ponsel itu telah diformat ulang sehingga semua informasi yang berada di dalamnya telah hilang. Seorang saksi datang, yaitu sopir yang mengantar Valentina ke klub malam di tanggal 21 Januari. Dia mengatakan saat Valentina masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia berteriak kalau telah memasukkan alamat tujuan yang salah. Dia kemudian mengetik di aplikasi itu, menuliskan kalau dia meminta tolong karena sedang berada di dalam bahaya. Sopir itu menanyakan apakah Valentina baik-baik saja, namun Valentina tidak sempat menjawab karena John telah masuk ke dalam mobil. Semua bukti dan hasil forensik menentukan John sebagai pelaku kejahatan, namun John menyangkal segala tuduhan terhadap dirinya. Ada kejanggalan selama penangkapannya di Panama, di mana dia tidak diperbolehkan berbicara dengan pengacara. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 5 jam dan John harus dibantu oleh seorang penerjemah karena keterbatasannya dengan bahasa Spanyol. Namun otoritas lokal yakin kalau John membunuh Valentina karena adanya rasa cemburu. Di tanggal 26 Januari, John yang terdaftar sebagai broker di Vanguard Marketing diberhentikan karena terlibat dalam kasus kriminal. Di hari itu juga John didakwa di Bogota, Kolombia atas pembunuhan dan juga menghalangi keadilan. Seorang hakim memutuskan untuk tetap menahan John dalam penahanan prasidang di penjara Kolombia sampai dia diadili. Jaksa penuntut mengklaim kalau bukti seperti rekaman CCTV dan tiket pesawat bisa menempatkan John di balik jeruji besi. Dalam persidangan, pengacara John berhenti mewakilinya karena dia menerima adanya ancaman pembunuhan. Seorang juru bahasa yang ditunjuk pengadilan juga mengundurkan diri setelah John tidak lagi menginginkan layanan mereka karena adanya kesalahan terjemahan selama 2 sidang pertama. John akan tetap ditahan di penjara Lapi Kota karena beresiko melarikan diri dan membahayakan masyarakat. Jika memang terbukti bersalah, John bisa dipenjara hingga 40 tahun. Dan sampai saat ini, proses persidangan masih berjalan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!